Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan yang kelima, Bapak Ibu. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas tentang bagaimana refleksi dan pengembangan supervisi yang berkelanjutan. Kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah bahas seperti apa supervisi, bagaimana tekniknya, kemudian bagaimana evaluasinya. Saat ini kita akan lebih fokus ke bagaimana kita melakukan refleksi untuk pelaksanaan supervisi berkelanjutan tentunya ya, seperti itu. Jadi pengembangan profesionalisme guru itu menjadi sesuatu yang sangat penting di satuan pendidikan supaya kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang kita berikan di sekolah kita. Untuk itu maka pendekatan yang paling efektif yaitu melalui refleksi tentunya gitu ya, terhadap apa yang sudah kita lakukan, proses refleksi yang sudah kita lakukan dalam kegiatan dalam rangka meningkatkan tadi kualitas layanan pendidikan itu. Jadi dengan adanya refleksi pastinya akan membantu Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa mengidentifikasi bagian-bagian mana nih yang masih perlu ditingkatkan dan bagaimana nantinya Bapak Ibu kepala sekolah akan merencanakan strategi pengembangan diri yang cocok nih untuk teman-teman guru di sekolah tersebut. Sementara dengan pengembangan supervisi yang berkelanjutan tentu kita akan membantu mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang dibutuhkan mereka dalam meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang melatar belakangi pentingnya pelaksanaan supervisi berkelanjutan. Kenapa supervisi perlu dilakukan secara berkelanjutan? Yang pertama, supervisi yang berkelanjutan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena dengan adanya supervisi yang berkelanjutan akan membantu guru terus-menerus belajar dan berkembang serta meningkatkan kualitas praktik mengajar tentunya bagi mereka begitu. Dengan adanya supervisi yang berkelanjutan juga akan mendorong guru-guru kita untuk menjadi lebih profesional dan lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian supervisi berkelanjutan juga merupakan proses kolaborasi antara kepala sekolah dan guru. Jadi tidak hanya kepala sekolah saja, tapi kita libatkan guru bagaimana supaya mereka bisa benar-benar mendapatkan bimbingan dan dukungan yang mereka butuhkan. Artinya sesuai dengan bakat minat mereka, tujuan mereka dalam meningkatkan pengembangan diri. Kemudian di dalam supervisi berkelanjutan juga akan membantu guru dalam menata dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, begitu ya. Jadi guru tidak merasa dijustifikasi, tapi bagaimana kita memberikan kemudahan atau dukungan kepada guru untuk terus mengembangkan profesionalisme mereka, gitu. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan supervisi berkelanjutan. Yang pertama, kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, ya. Yang kedua, dalam pelaksanaan supervisi berkelanjutan kita ingin meningkatkan kompetensi guru, ya. Karena dengan supervisi berkelanjutan nanti membantu guru mengembangkan kompetensi profesional mereka. Kemudian, tujuan supervisi berkelanjutan yang selanjutnya adalah membangun budaya belajar. Karena dengan adanya supervisi yang berkelanjutan, budaya belajar di sekolah menjadi lebih positif. Melalui dialog, refleksi, kolaborasi, guru bisa saling belajar dan saling berbagi pengalaman mengenai praktik baik dalam pengajaran mereka. Kemudian yang keempat atau tujuan terakhir yaitu mendukung inovasi. Jadi pelaksanaan supervisi berkelanjutan itu mendukung guru untuk terus berinovasi dalam pembelajarannya. Guru bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah atau dengan pengawas untuk bisa lebih mengembangkan bagaimana pembelajaran yang baru yang lebih efektif dan menarik tentunya bagi siswa kita. Dan ada beberapa tantangan saat kita ingin melakukan supervisi. Oke, baik. Tantangan dalam pelaksanaan supervisi yang pertama itu kurangnya waktu dan sumber daya. Kita tahu bahwa kepala sekolah banyak sekali tugasnya ya Bapak Ibu. Karena kepala sekolah sebagai manajerial, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah juga banyak jadwal-jadwal lain yang mungkin bisa menghambat atau kurang maksimal begitu dalam pelaksanaan supervisi ini. Maka selain itu juga
selain kekurangan waktu dan sumber daya, ada beberapa yang mungkin dari Bapak Ibu kepala sekolahnya sendiri juga mungkin belum memiliki pelatihan yang memadai untuk menjadi kepala sekolah yang terampil dalam menerapkan teknik-teknik supervisi yang efektif sehingga bisa mendorong peningkatan kinerja guru. Nah, itu dari sisi kepala sekolahnya. Dari sisi gurunya, terkadang masih banyak ditemui bahwa guru-guru memiliki perspektif negatif terhadap pelaksanaan supervisi. Banyak di antara guru yang menganggap bahwa supervisi itu sesuatu yang menakutkan, bahwa di dalam pelaksanaan supervisi itu adalah untuk kita mau mencari-cari kesalahan, begitu ya. Jadi sehingga mereka tidak merasa nyaman, mereka tidak menginginkan proses penilaian atau pengamatan dilakukan dan merasa kurang sreg lah dengan penilaian atau umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah atau supervisornya. Jadi kurang kepercayaan di antara guru dan kepala sekolah juga menjadi salah satu penghambat terhadap proses supervisi itu sendiri. Jadi makanya kita sebagai kepala sekolah harus bisa meyakinkan kepada teman-teman guru kita bahwa tujuan utama dari supervisi itu adalah ingin membantu guru, bukan ingin menakut-nakuti guru, bukan ingin mencari kesalahan guru, bukan penilaian yang kita berikan bukan untuk melakukan justifikasi, tapi kita ingin membantu mereka untuk semakin berkembang dan meningkatkan profesionalismenya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bangun komunikasi yang jujur antara guru dan kepala sekolah sehingga diskusi terbuka, kebersamaan yang kita bangun itu benar-benar berlandaskan dari kejujuran sehingga rasa nyaman untuk menyampaikan kendala-kendala atau hambatan-hambatan atau yang ditemui oleh guru itu lebih sesuai gitu, lebih terbuka begitu. Dan apapun rekomendasi atau umpan balik yang diberikan kepala sekolah untuk perbaikan gurunya juga nerimanya dengan senang hati dan nantinya mereka akan melakukan perbaikan-perbaikan dengan tanpa ada rasanya keterpaksaan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian hambatan yang sering dihadapi oleh kepala sekolah. Ya kita tahu tadi ya, kepala sekolah banyak sekali tugasnya, waktunya terbatas ya untuk bisa melakukan supervisi yang efektif begitu. Jadi maka kita juga terkadang dari sisi kepala sekolahnya kita ngerasa kurang dukungan. Ada beberapa kadang-kadang untuk menghadapi guru yang sudah resistensi terhadap supervisi, bahkan terkadang kita baru menyampaikan ini loh Bapak Ibu jadwal pelaksanaan observasi kelas, mereka sudah langsung antipati dan segala macam. Ini yang kadang-kadang juga merasa kurang didukung, pengawasnya juga kurang memberikan perhatian bagaimana supervisi yang baik, dan kepala sekolah banyak ngerasa ini banyak banget nih beban hidup kepala sekolah begitu ya. Jadi dan keterampilan yang terbatas yang dimiliki oleh kepala sekolah mengenai teknik-teknik supervisi juga itu menjadi sebuah hambatan yang sering dihadapi begitu. Padahal walaupun begitu banyak tantangan dari sisi guru, dari sisi kepala sekolahnya, tapi yakin dan percaya Bapak Ibu, supervisi berkelanjutan bagi guru itu punya banyak manfaat. Yang pertama, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan melakukan supervisi berkelanjutan yang berkualitas, itu kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, kita bisa mendapatkan umpan balik yang tepat, saran dan bimbingan yang konstruktif yang nantinya bisa membantu guru untuk memahami kekuatan kelemahan mereka sehingga mereka bisa mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, itu sebenarnya manfaat supervisi berkelanjutan adalah bisa meningkatkan profesionalisme. Dari rekomendasi, umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah, tentunya kita saran-sarannya itu kan untuk mengembangkan keterampilan sesuai dengan passionnya kita ya. Maka ikuti, lakukan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan pengembangan diri lainnya yang nantinya itu akan membuat Bapak Ibu lebih
mahir, lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya, dan bisa meningkatkan keterampilan Bapak Ibu tentunya dalam mengelola kelas dan memahami mereka begitu. Kemudian dengan adanya supervisi yang berkelanjutan, tentunya itu akan meningkatkan motivasi dan moral. Kenapa? Karena dengan supervisi yang berkelanjutan, itu kita bisa menunjukkan kepada guru-guru bahwa mereka itu dihargai dan didukung. Kita tidak membiarkan mereka, kalaupun ada kurikulum baru, kalaupun mungkin ada kebijakan-kebijakan baru, mereka merasa ada yang mendukung, ada yang membantu, ada yang memberikan arahan. Jadi mereka tidak merasa sendirian diterpa diombang-ambing oleh ketidakpastian begitu. Jadi dengan adanya supervisi yang berkelanjutan, mereka akan nyaman. Oh, aku kan sudah dikasih masukan kata kepala sekolah seperti ini, ikut aja jalur. Berarti beliau kan sudah lebih pakar ya, sudah lebih ngerti bagaimana pembelajaran ini yang kedepannya lebih baik begitu. Yakinkan bahwa dengan adanya supervisi berkelanjutan akan meningkatkan motivasi dan juga kepercayaan bagi guru bahwa mereka itu dihargai, bahwa mereka itu didukung penuh oleh kita kepala sekolah. Kemudian kompetensi kepala sekolah sebagai supervisor, yang pertama Bapak Ibu, untuk bisa melakukan pelaksanaan supervisi yang baik, Bapak Ibu pertama sekali ya harus paham apa itu supervisi, ya, apa itu supervisi berkelanjutan, bagaimana tujuan, prinsip-prinsip dan model supervisinya, tekniknya seperti apa. Supervisi itu bukan hanya kontrol, tetapi proses untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau kita dulu supervisi itu hanya menjamin bahwa layanan pendidikan itu baik. Kalau ada kesalahan langsung ditegur, tapi bukan kita ingin memperbaiki, tapi supervisor yang baik harus bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau masih ada yang kurang baik, bagaimana supaya baik? Nah, itu dia. Makanya ada umpan balik yang diberikan kepala sekolah atau supervisor kepada guru. Kemudian seorang supervisor juga harus memiliki keterampilan komunikasi. Komunikasinya harus efektif supaya apa yang mau disampaikan nyambung, masuk kepada guru tersebut. Jadi jelas, jadi tidak ngambang. Kita juga dalam berkomunikasi, selain komunikasi kita efektif, kita juga harus punya rasa empati ya. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik ya, seperti itu. Supaya umpan balik yang kita berikan itu benar-benar bisa membangun dan memotivasi guru. Kemudian kita juga harus memiliki kepemimpinan pedagogis. Bagaimana kepala sekolah memiliki visi misi pendidikan yang kuat? Mereka perlu menunjukkan kepemimpinannya, bagaimana mendorong guru untuk terus belajar dan berinovasi. Kita harus bisa menjaga agar guru mampu membangun budaya sekolah yang positif, yang mendukung proses pembelajaran. Jadi kitanya kepala sekolah juga harus kasih contoh Bapak Ibu bahwa kita juga guru yang selalu upgrade ilmu, selalu memperbaiki proses-proses pembelajaran yang kita lakukan, seperti itu. Ada banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi supervisi kita. Maka yang bisa Bapak Ibu lakukan, salah satunya adalah mengikuti pelatihan dan pengembangan terkait bagaimana itu supervisi. Apa saja metode supervisi yang terbaru? Bagaimana strategi peningkatan kinerja? Bagaimana penerapan teknologi dalam supervisi? Ini penting agar Bapak Ibu paham seperti apa sih sebenarnya supervisi. Ya, supervisi bukan hanya sekedar checklist form yang sudah kita sediakan, tapi bagaimana kita membangun kerjasama dengan guru supaya mereka terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian, selain pelatihan tentang konsep dasar supervisi, kita juga harus bisa mengikuti pelatihan tentang coaching dan mentoring. Bagaimana kita seorang kepala sekolah, seorang supervisor merangkap sebagai coach bagi guru-guru kita, ya. Kita harus bisa berperan sebagai mentor bagi teman-teman kita, ya. Karena kita sebagai kepala sekolah tentunya sudah pernah menjadi guru dan pengalaman kita dalam mengajar itu bisa kita aplikasikan untuk bisa mementoring teman-teman guru dan kita menjadi coach bagi guru-guru kita. Maka kita harus juga mempelajari bagaimana teknik coaching, bagaimana teknik mentoring yang benar supaya teman-teman kita
bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kita juga bisa membangun forum diskusi dan sharing. Jadi jangan pernah bosan untuk ikut FGD, bagaimana kita bisa meningkatkan pelaksanaan supervisi yang baik. Kemudian kita juga bisa mengadakan studi banding ya, supaya kita bisa melihat bagaimana sekolah-sekolah yang memiliki program supervisi yang efektif gitu. Bagaimana best practice mereka terhadap strategi-strategi yang relevan tentunya pada pelaksanaan supervisi berkelanjutan di sekolahnya masing-masing. Kita lanjut bahas mengenai teknik-teknik supervisi modern. Jadi pada supervisi modern ada dua macam yang dikenal. Yang pertama adalah supervisi kolaboratif, di mana pada teknik ini teknik supervisi kolaboratif itu melibatkan guru dan kepala sekolah serta pengawas dalam proses refleksinya. Jadi kita melakukan refleksi bersama untuk melakukan pengembangan bersama. Guru berperan aktif menentukan area mana yang mau diinginkannya ya, mau ditingkatkannya. Kemudian kepala sekolah dan pengawas akan memberikan bimbingan dan dukungannya. Maka supervisi kolaboratif ini mendorong rasa kepemilikan terhadap tanggung jawab bersama tadi. Jadi kalaupun nanti dianjurkan ini, diberikan umpan balik seperti ini, guru tadi tidak merasa terbebani, tapi memang dia ngerasa ini kebutuhanku loh gitu. Kemudian ada namanya supervisi berbasis data. Kalau tadi kolaboratif kita libatkan guru dalam melakukan refleksi terhadap proses pembelajarannya, dalam supervisi berbasis data, maka kita mulai dari pengumpulan data tentang kinerja guru, data prestasi siswa yang akan kita godok, yang akan kita identifikasi area-area mana yang perlu ditingkatkan. Jadi kita perlu dapatkan atau kumpulkan data-data melalui observasi, tes, portofolio dan penilaian gitu ya. Jadi kita berbasis ini kalau berbasis data begitu. Jadi data-data dikumpulkan akan dianalisis, kemudian kita tentuin langkah-langkah yang tepat begitu. Tapi kalau kedua-duanya baik, tergantung Bapak Ibu lebih cenderung yang mana, lebih suka yang mana, kemudian tergantung juga dengan karakteristik sekolah masing-masing. Ada sekolah yang suka gurunya kalau dilibatin. Ada sekolah yang gurunya ya udah deh, apa yang dikasihkan saran dari kepala sekolah mah itu aja katanya. Kalau dikasih masukan saya bingung sendiri juga nggak tahu ibu bilang. Ya udah, kita berarti pakai yang berbasis data. Kedua-duanya sama baiknya, silahkan Bapak Ibu tentang sesuaikan. Kemudian kita juga bisa melakukan pengembangan supervisi berbasis PLC ya. Jadi pengembangan supervisi berbasis PLC itu menawarkan pendekatan yang kolaboratif dan terstruktur. Jadi dari pelaksanaan supervisi atau praktik pengajaran yang ada di sekolahnya. Jadi dengan model pengembangan supervisi berbasis PLC ini mendorong guru untuk bekerja sama dalam kelompok besar yang profesional, PLC, Professional Learning Community. Jadi dengan kita berkumpul di komunitas, misalnya komunitas kepala sekolah gitu ya, mereka akan sama-sama membahas bagaimana kita lebih fokus untuk meningkatkan program supervisi yang kita lakukan gitu. Jadi dengan menciptakan budaya reflektif dan pengembangan berkelanjutan, PLC ini juga akan menciptakan lingkungan yang mendukung di mana guru dapat belajar dari satu sama lain. Jadi mereka akan belajar dari berbagi praktik terbaik yang mereka lakukan dan juga akan menerapkan strategi-strategi yang sudah terbukti efektif begitu. Ya. Jadi penerapan supervisi kolaboratif tadi ya, yang modern kan ada kolaboratif, ada yang berbasis data. Jadi supervisi kolaboratif tadi melibatkan guru dan pengawas tentunya ya untuk melakukan pengembangan. Jadi apa saja langkah-langkahnya? Ya, satu, pembentukan tim kolaboratif yang terdiri atas kepala sekolah, guru dan pengawas. Kemudian membagi peran dan tugas. Jadi setiap anggota tim punya tanggung jawab masing-masing yang jelas, sehingga kepala sekolah sebagai pemimpin, guru sebagai objek atau agen, dan pengawas sebagai fasilitator. Yang ketiga, setelah dibentuk pembagian tugas dan tanggung jawab, kita bentuk modelnya, supervisi partisipatifnya itu seperti apa. Guru akan terlibat aktif dalam proses supervisi, memberikan masukan, ikut serta dalam merencanakan dan melaksanakan program. Kemudian di tahap keempat adalah penggunaan data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tim kolaboratif ini akan menganalisis data pembelajaran yang sudah dilakukan, bisa diidentifikasi ini bagian mana yang perlu ditingkatkan, bagaimana membuat rencana perbaikannya seperti itu.
Kemudian untuk bisa membangun budaya supervisi yang positif, perlu adanya komunikasi yang terbuka dan terhormat. Jadi antara supervisor dengan guru itu harus ada komunikasi yang terbuka dan terhormat. Kita saling menghargai, ya. Kita di sana berbagi ide, berbagi sudut pandang, mencari solusi bersama, begitu ya. Kita saling menghormati, itu kata kuncinya. Jadi supaya kita merasa sama-sama dihargai, tidak bukan atasan dan bawahan, tapi kita punya hak yang sama untuk namanya kita mempunyai program bareng yang memang fungsinya di mana peranan saja kita yang berbeda, begitu. Kemudian harus ada kerjasama dan kolaborasi. Jadi memang budaya supervisi yang positif itu akan mendorong kerjasama dan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, gitu. Kemudian harus ada dukungan dalam pengembangan profesional. Jadi supervisi yang positif itu akan memberikan dukungan dan kesempatan pengembangan profesional bagi guru. Baik, selanjutnya kita akan mendorong inovasi melalui supervisi. Jadi dengan supervisi tadi kita memberikan rekomendasi perbaikan, artinya perbaikan-perbaikan itu kan pastinya akan mendorong guru-guru untuk melakukan namanya inovasi pembelajaran. Jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif. Supervisi yang efektif akan mendorong guru untuk berpikir kreatif dan inovatif bagaimana merancang pembelajaran yang terbaik. Hal ini bisa dilakukan dengan mendukung eksperimen, mendukung guru untuk berkolaborasi, mendukung pembelajaran bersama. Maka selain untuk menciptakan lingkungan yang inovatif, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga harus bisa memfasilitasi kolaborasi dan pengembangan diri. Jadi memang kepala supervisor dia memang harus menjadi memfasilitasi kolaborasi antar guru. Misalnya saat melakukan pembelajaran, mendesain sebuah model pembelajaran misalnya, bagaimana guru A dan guru B bisa berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan di masing-masing sekelasnya, misalnya seperti itu bisa banget. Kemudian kita juga harus bisa memfasilitasi kegiatan atau pengembangan seperti lokakarya, seminar, ataupun dengan studi kelompok. Kemudian mendorong penerapan teknologi. Walaupun mungkin masih ada kita yang memiliki kendala dalam untuk menerapkan teknologi, tapi yakin dan percaya Bapak Ibu, bukan berarti teknologi harus ditiadakan. Bagi yang belum akses teknologinya masih lep-lep, silahkan dimodifikasi, diterapkan yang mana yang bisa. Tapi dengan selalu berusaha dan berdoa supaya ya akses akses internet supaya kita bisa mengadopsi teknologi, karena teknologi itu sangat berkembang sangat pesat. Jadi kita kalau tidak akan bisa kalau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi seperti itu ya. Kalau tidak kita akan tergilas oleh perkembangan zaman seperti itu. Kemudian kita juga tadi ya bahwa seorang supervisor juga harus bisa sebagai mentor. Jadi kita akan melakukan mentoring dan bagaimana evaluasi supervisi. Mentoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari supervisi berkelanjutan. Jadi proses ini akan memastikan bahwa supervisi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan diharapkan. Jadi kita sebagai mentor, supervisor sebagai mentor, dia akan memberikan melakukan pengecekan secara berkala, mengumpulkan data, melakukan observasi, membantu guru-guru yang mungkin mempunyai kendala di bagian apa gitu. Kita bisa memfasilitasinya seperti itu. Kemudian pemberian umpan balik dan tindak lanjut supervisi itu juga penting, karena dengan umpan balik yang konstruktif itu bisa membuat Bapak Ibu guru menjadi lebih terarah bagaimana mereka akan melakukan perbaikannya. Kemudian rencana tindak lanjut setelah mendapatkan umpan balik dari supervisor, guru kan tentunya akan membuat rencana tindak lanjut yang lebih baik lagi, yang lebih jelas, terstruktur dan juga lebih praktis. Tentunya ada evaluasi dan monitoring yang memana kita bisa di pelaksanaan evaluasi dan monitoring ini memastikan bahwa perbaikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi penting bagaimana peran pengawas dalam mendukung supervisi. Karena tadi ya di dalam supervisi kolaboratif kita kan melibatkan pengawas ya, ada kebersamaan, kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan pengawas. Maka di sini peran pengawas menjadi pembimbing dan pendamping dalam pelaksanaan supervisi. Ya,
pengawas berperan penting dalam membimbing dan mendampingi kepala sekolah menjalankan tugas supervisinya. Jadi kalau misalnya ada kepala sekolah baru yang mungkin pemahamannya masih minim tentang supervisi, bisa banget terbantu dengan adanya bimbingan dan pendampingan dari pengawas gitu ya terhadap sekolah binaannya. Bapak Ibu pengawas harus semangat nih untuk mendampingi sekolah-sekolah binaannya, melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi karena selain kita membimbing dan mendampingi, Bapak Ibu pengawas punya peran melakukan mentoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi maksud saya. Jadi monitoring dan evaluasi bagaimana pelaksanaan supervisi yang ada di setiap sekolah binaan kita begitu. Kemudian Bapak Ibu kepala pengawas juga berperan sebagai fasilitator dan juga motivator bagi kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di sekolah binaan kita. Ya. Kenapa supervisi berkelanjutan itu penting bagi sekolah? Yang pertama, dengan adanya supervisi berkelanjutan, sekolah bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dengan adanya supervisi yang berkelanjutan, sekolah mampu membangun budaya yang profesionalisme. Dengan supervisi yang berkelanjutan, sekolah bisa menciptakan budaya belajar yang positif. Dengan supervisi yang berkelanjutan, sekolah mampu meningkatkan kinerja sekolahnya. Sehingga ke depannya ya tentunya endingnya adalah kepuasan dari para pelanggan kita. Bagaimana strategi implementasi supervisi yang berkelanjutan? Tentunya kita mulai dari perencanaan yang matang. Bagaimana kita di dalam perencanaan ini membuat rencana yang detail, meliputi tujuan, sasaran, metode, jadwalnya, sumber daya yang kita butuhkan seperti apa, siapa saja pihak yang akan kita libatkan, misalnya dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas tadi ya. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan, supaya guru-guru dan kepala sekolah memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai. Kemudian setelah itu ada penerapan yang berkelanjutan, ada komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, serta ada evaluasi dan tindak lanjut tentunya. Oke. Kemudian itu tadi mau mengenai supervisi yang kolaboratif. Sekarang supervisi yang berbasis data. Ya, supervisi berbasis data itu adalah pendekatan yang menggunakan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengukur seperti apa sih efektivitas pembelajaran. Ya, jadi kita bisa melihatnya sumber-sumbernya itu dari nilai ujian, dari hasil survei, dari hasil observasi kelas gitu ya. Jadi dengan pendekatan ini memungkinkan kepala sekolah secara objektif menilai kinerja gurunya, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan gitu ya. Intinya berbasis data. Jadi untuk supervisi sebagai proses pembelajaran bersama, maka supervisi bukanlah proses satu arah yang hanya mengarah kepada guru. Tapi sebaliknya, proses ini seharusnya dijalankan dengan pendekatan yang kolaboratif, di mana kepala sekolah dan guru harus bersama-sama berkembang. Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator, mentor, pembimbing, sedangkan guru berperan aktif dalam mencari solusi dan meningkatkan praktik pengajaran mereka. Maka untuk bisa menerapkan supervisi bersama ini perlu adanya refleksi bersama. Kita sebagai kepala sekolah juga merefleksi diri. Bapak Ibu sebagai guru juga merefleksi diri tentang praktik pengajaran yang sudah kita lakukan seperti apa. Bagaimana kita mengidentifikasi area-area yang mana perlu diperbaiki. Kemudian kita setelah melakukan refleksi secara bersama-sama, kita bisa mengidentifikasi daerah mana yang perlu dikembangkan. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat perencanaan secara bersama. Ya, buat strategi apa nih yang cocok untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian implementasikan secara bersama-sama. Ya, buat rencana aksi dan saling mendukung dalam proses tersebut. Evaluasinya lagi juga lakukan secara bersama. Sehingga program ini bukan hanya semata-mata programnya kepala sekolah atau programnya guru, tapi sama-sama memiliki program ini. Kemudian bagaimana kita menjaga supaya program supervisi itu berkelanjutan. Tentunya kita harus bisa memastikan bahwa pelaksanaan supervisi ini sustainable ya, berkelanjutan. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama tentunya kita harus buat jadwal yang berkala.
ya, karena memang program supervisi harusnya memiliki jadwal yang jelas dan konsisten, sehingga dengan jadwal ini akan membantu memudahkan kepala sekolah dan juga guru untuk merencanakan kegiatan supervisi secara lebih efektif. Kemudian harus ada evaluasi terus-menerus. Program supervisi itu berjalan secara berkala. Sangat penting kita bisa memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian ada pengembangan berkelanjutan, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung ya, bahwa di dalam 1 bulan ini kita sudah banyak belajar tentang supervisi, di mana supervisi itu merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga penting bagi kita untuk bisa menerapkan strategi yang tepat. Kepala sekolah harus bisa membangun budaya supervisi yang positif. Kita juga harus bisa mendorong inovasi pembelajaran kepada guru-guru kita. Maka dari itu, Bapak Ibu perlu kiranya mengembangkan program supervisi yang berkelanjutan dan terstruktur dan berbasis data tentunya. Program ini sangat penting dan harapannya harus bisa melibatkan seluruh stakeholder sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga orang tua. Karena apapun yang akan kita kembangkan, kita perlu melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi secara berkala, supaya kita bisa memastikan bahwa program yang kita lakukan memiliki efektivitas yang baik, yaitu program supervisi. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, pelatihan di bulan Maret sudah selesai kita lakukan. Apabila dalam selama 5 pertemuan ada kurang lebih tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.